Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak pasangan suami istri yang mengidam-ngidamkan hadirnya seorang anak. Ironisnya, setiap tahun ada 2 juta janin yang digugurkan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus aborsi 7 janin yang terjadi baru-baru ini. Bayi-bayi yang tidak sempat lahir ke dunia itu belum melakukan apapun. Lalu di manakah roh mereka berada nantinya? Tonton video ini agar tidak sesat. Seringkali kita mendengar kabar kematian secara tiba-tiba. Berbagai macam ekspresi akan muncul, kaget, ataupun tidak percaya. Sebab begitulah ajal, tidak ada yang tahu pasti kapan datangnya dan di mana akan terjadi. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Dalam perspektif Al-Quran, kematian dimaknai sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarinya. Kematian ini akan dialami oleh semua makhluk yang bernyawa, yaitu mereka yang memiliki roh di dalam jasadnya. Tidak ada yang bisa lari dari ketentuan itu. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ibnu Katsir hingga Quraisy Shihab pun setuju dengan kematian menurut Al-Quran ini. Jika ajal sudah tiba, roh manusia akan berada di alam barzah, menunggu hari kebangkitan tiba. Sesungguhnya, kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih sukar darinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Orang yang meninggal akan menyisakan kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkannya, terlebih bagi orang tua yang kehilangan anaknya. Seringkali para orang tua yang ditinggal mati larut dalam kesedihan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Bagi para orang tua yang ditinggal mati anaknya, baik yang baru lahir ataupun belum balik, diharuskan untuk ikhlas. Sebab semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan hal istimewa bagi hambanya. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, iya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, iya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Istimewaan tersebut juga berlaku bagi anak-anak yang meninggal dalam kandungan. Ibu si anak juga akan dihadiahkan surga jika bersabar. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak kecil yang belum balik dan meninggal akan bisa menyelamatkan orang tuanya. Siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak dengan umur berapakah yang dimaksud dengan belum balik? Perlu kita tahu dulu bahwa seorang anak dikatakan balik ada ciri-cirinya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, beliau berkata,
Ketiga tanda balik tersebut adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dan menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan. Anak-anak yang di bawah 9 tahun berarti adalah anak-anak yang dimaksud dengan yang belum balik. Anak-anak yang belum balik dihukumi tak berdosa, sebab mereka belum dikenai tanggungan beban perintah syariat seperti sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rushd. Beliau berkata, sesungguhnya anak kecil itu tidak dicatat baginya dosa. Bayi dan anak-anak kecil yang meninggal itu tentunya belum melakukan apa-apa di dunia. Sedangkan syurga diperuntukkan sebagai balasan orang-orang yang beramal selama di dunia. Lalu di manakah roh anak-anak tak berdosa itu berada? Roh orang dewasa dengan roh bayi ataupun anak yang belum balik berada di tempat yang berbeda. Roh orang dewasa berada di alam barzah. Ini membuktikan bahwa hanya terjadi perpindahan dari dunia ke tempat lain. Untuk membuktikan adanya kehidupan selanjutnya, setelah mati dilakukanlah penelitian kepada orang-orang yang pernah mengalami jantung berhenti berdetak. Hasil penelitian tersebut melibatkan 2060 pasien gagal jantung yang dilakukan oleh tim dokter Universitas Southampton, Inggris. Pasien-pasien tersebut tersebar di berbagai rumah sakit di Inggris, Amerika Serikat, dan Austria. Dari 330 pasien selamat yang disurvei sebanyak 140 orang, peneliti menemukan bahwa ada 40% pasien yang mengalami kesadaran setelah dikonfirmasi jantungnya berhenti berdetak sebelum dinyatakan berdetak kembali. Beberapa orang yang pernah mengalami kematian ini pun diwawancarai. Salah seorang dari pasien ini yang telah berumur sekitar 57 tahun mengaku mengingat apa yang terjadi ketika rohnya meninggalkan jasadnya. Ia bahkan mengingat saat tenaga kesehatan bekerja dan suara mesin dinyalakan. Apa yang terjadi oleh pasien itu dijelaskan oleh Dr. Sam Parnia dari Universitas Southampton bahwa pasien tersebut menyadari yang terjadi selama 3 menit kematiannya. Secara klinis, ketika jantung telah berhenti berdetak, otak juga ikutan berhenti bekerja. Pasien-pasien lain yang diwawancarai mengungkapkan pengalaman berbeda. Ada yang merasa damai dan ada juga yang merasa bahwa dirinya seperti ditenggelamkan ke dalam air. Berbeda lagi dengan bayi yang meninggal dan anak-anak kecil yang belum balik. Mereka berada di syurga. Tiap-tiap anak orang Islam yang mati sebelum balik akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka berada di sebuah gunung di dalam syurga. Di gunung tersebut ada pohon tuba yang menghasilkan makanan bagi roh anak-anak itu. Mereka tidak akan merasa haus ataupun lapar. Hal ini telah diabadikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Di syurga terdapat pohon, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka, ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau, dan berterbangan di dalam syurga. Mereka juga sering mendoakan ibu bapa masing-masing, berharap bisa bertemu kelak. Ketika malaikat memberitahu mereka bahwa kedua orang tuanya berada di neraka, mereka akan menangis. Roh mereka protes sebab tak banyak waktu di dunia yang mereka habiskan dengan orang tua masing-masing. Mereka berkata, "Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkanlah kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam syurga Allah." Mengetahui hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat agar memindahkan orang tua mereka dari neraka ke syurga. Mereka sangat bahagia bertemu dengan orang tua masing-masing. Sang anak menggandeng tangan orang tuanya memasuki syurga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam syurga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman, semua orang akan bersedih jika ditinggalkan untuk selamanya oleh orang terkasih, terutama orang tua yang ditinggal anaknya. Terlebih anak yang belum balik, mereka akan dengan setia menunggu orang tuanya untuk masuk syurga. Kelak, syafaat mereka akan bisa menyelamatkan para orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.